Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tadris Biologi kelas 1B, kelompok 3, studi Al-Quran dan Hadis. Di sini kami akan membahas tentang Makiyah dan Madaniyah. Saya Maulidia Azhara Sabila Sabil. Yang kedua, Manda Nur Eka Dian Ferani. Dan yang terakhir, Niswatur Rofiah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. 1. Teori geografis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum maupun sesudah Rasulullah hijrah. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum maupun sesudah Rasulullah hijrah. Yang kedua, teori historis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Madinah. Yang ketiga, teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan, "Wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam." Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan, "Wahai orang-orang yang beriman." 4. Teori konteks analisis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang memuai cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. B. Dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, cara simai. Cara simai adalah pengetahuan ayat Makiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, cara kiasi. Cara kiasi adalah pengetahuan ayat Makiyah dan Madaniyah berdasarkan kriteria yang menonjol, kandungan, redaksi, dan uslubnya. C. Macam-macam Makiyah dan Madaniyah. 1. Surat Makiyah murni. Yang termasuk kategori surat Madaniyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat seluruhnya berstatus Makiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surat Madaniyah murni yang termasuk kategori surat Madaniyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perubahan tentang status tersebut. Yang ketiga, surat Makiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori surat Makiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makiyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah. Yang keempat, surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makiyah. Yang termasuk kategori Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makiyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah. Selanjutnya, pengelompokan surat Al-Quran berdasarkan teori Makiyah dan Madaniyah. Penulisan mushaf Al-Quran telah dilakukan pada masa pemerintah Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui dua tahap, yaitu tahap penelusuran dan tahap melalui hafalan para sahabat. Ciri-ciri surat atau ayat yang menandakan Al-Makiyah. 1. Kata atau kalimat yang digunakan. Surat Al-Makiyah memiliki suku kata yang pendek dan kata yang digunakan tersebut sangat mengesankan karena penuh dengan sajak atau syair serta ungkapan perasaan. 2. Kandungan atau isi. Al-Makiyah banyak berisikan ajaran untuk bertauhid, beribadah kepada Allah, serta meninggalkan segala bentuk keperibadatan kepada selain Allah. F. Ciri surat atau ayat yang menandakan Al-Madaniyah. 1. Kata atau kalimat yang digunakan. Al-Madaniyah menggunakan kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat dan juga kokoh. 2. Kandungan atau isi. Mengandung kewajiban bagi setiap makhluk hidup serta saksi-saksinya. Terima kasih.